Apa alasan Anda ingin meninggalkan agama Islam? Saya masih belum tentu ya Bang ya, saya masih belum punya alasan, hanya saja saya ingin mempelajari, saya sudah beli ini kemarin, Alkitab kemarin, saya sudah Saya beli Alkitab. beli. Sudah beli. Oke. Nah, alhamdulillah saya pulang masjid tadi, pulang sholat tadi, sholat isya tadi, saya pelajari lagi. Nah, saya masih belum bisa ini yang namanya membenarkan Alkitabnya, sementara saya sudah memahami apa itu Al-Quran. Itu loh Bang Edi. Oke. Jadi saya di sini bukan datang untuk memicu sesuatu agama atau yang berkaitan dengan yang lainnya, melainkan untuk kepribadian saya sendiri gitu loh Mas Edi. Oke. Anda percaya tidak bahwa Alkitab yang Anda beli itu isi di dalamnya itu dijiplak oleh Al-Quran? Belum bisa saya pastikan Mas Edi, soalnya masih ada beberapa pasal yang belum selesai. Oke, belum dibaca. Mau kita ambil contoh-contohnya? Saya rasa nggak usah Mas Edi. Oke. Karena saya akan belajar sendiri Mas Edi. Baik, nanti setelah Anda membuka Alkitab, membaca Bible, Anda baca sampai Sebentar, Bang selesai. Macet-macet ya teman-teman. Kesimpulannya nanti itu Bang, ketika Anda membaca Bible. Nah ini saya sudah beli ini Mas Edis. Mana? Mas Edis. Ya mana? Ini saya sudah beli ini. Ah ya, oke. Tapi kok kayak tidak baru? Oh baru, iya baru. Belinya di mana? Saya belinya dari salah satu sahabat saya yang agama Kristen. Oh, harusnya itu gratis itu. Makanya Gratis. tadi saya kan selama ini kan ngikut-ngikut live-nya Bang Edis ini. Jadi Mas Edis kan sering kali bilang kalau agama Islam itu sesat dan mengajarkan Nabi Muhammad mengajarkan kita mendorong yang agama non Muslim ke jalan yang sesat gitu ya kan? Ke jalan yang sempit. Nah makanya saya ke jalan yang sempit. Nah makanya saya tergiur untuk membeli Alkitab Bang. Gitu. Nah apa diajarkan dalam Alkitab? Kasihilah sesamamu manusia. Betul? Nah oleh karena itu saya ingin memahami dulu Mas Edis. Nah saya ingin memahami isinya dulu seperti saya memahami Alkitab kita saat ini gitu, Al-Quran kita saat ini gitu. Kalau Alkitab ini kan kita masih belum hafal, belum semuanya hafal. Nah sekarang kita mau coba untuk melanjutkan ke ayat-ayat seterusnya Mas Edis gitu. Iya saya mengerti. Makanya nanti. Jujur saya memang setiap live-nya Mas Edis itu boleh dicek, saya selalu aktif untuk Mas Edis ya. Mendengarkan dan saya terus ya. Melihat orang-orang yang naik, yang ada keluar dari kata-kata dia itu rasa cenggung, emosi dan menentang. Nah saya tidak suka itu. Yang saya mau kita mari diskusi dengan apa adanya itu. Iya, iya. Jadi nanti saya beritahu kisi-kisinya. Saya itu sudah membaca Bible dan membaca Al-Quran sampai habis. Dari cover depan ke cover belakang itu saya baca sampai selesai Bible. Itu saya baca kurang lebih 8 bulan lamanya. Habis itu. Dari A sampai Z. Al-Quran saya baca juga sampai habis. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu kurang lebih 30 hari. Nah, apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah setiap orang yang berakal sehat, setiap orang yang mau jujur akan menyimpulkan bahwa isi Quran banyak diambil dari Bible. Tetapi ngambilnya terburu-buru, dibuat jadi puisi sehingga isinya jadi kacau balau. Jadi Al-Quran itu isinya itu seperti syair. Dia biasanya itu berakhiran AAAA atau ABAB. Ya kan? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, im. Alhamdulillahirabbil alamin, in. Ar-Rahmanirrahim, im. Malik yaumiddin, in. Jadi selalu begitu. Jadi bagaimanapun kisahnya di dalam Bible, itu akan dibuat di dalam Al-Quran seperti syair begitu. Makanya ketika kita baca banyak nggak nyambungnya.
Sedangkan di dalam Bible itu menceritakan kronologisnya bagaimana. Nah, banyak itu. Saya pernah membuat satu buku, itu sudah saya susun semua daftar-daftarnya. Apa-apa yang diambil-ambil. Misalnya, pernah dengar gak ini? Pernah dengar orang Islam ngejek bahwa surga Kristen itu berisi orang bodoh, tahu? Perempuan-perempuan bijaksana dan perempuan-perempuan bodoh, tahu? Pernah dengar itu? Belum. Itu dijiplak juga sama Quran. Tapi banyak orang tidak tahu. Ya, itu makanya saya tuh ada program besok. Besok saya tuh ada program, maksudnya bukan besok hari, kalau saya sudah ada di sini, tempat yang memadai semua sudah ada, saya itu akan membuat video-video, buku, website, apa segala macam. Saya buat semua. Supaya walaupun besok saya sudah meninggal, masih banyak orang yang bisa membaca itu, mempelajari itu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di bawah, support Mas Edisnya sampai selama-lamanya ya teman-teman. Ya, dan untuk agama kita yang Islam saat ini, jangan berkecil hati saya naik di sini. Ini hanya ingin mempertanyakan apa yang seharusnya saya tanyakan tadi ke Mas Edis. Sebab di sini bukan yang namanya debat ya. Ini diskusi. Kalau namanya debat itu kita harus pandai mengontrol yang namanya emosi ya teman-teman. Nah di sini kita hanya diskusi ya, jangan disalah tanggap gitu. Ya. Oke Mas Edis. Oke, itu saja Bang Rizal. Ahmad Lisanuddin, saya kalau nggak salah dulu kita pernah ngobrol ya. Saya pernah ngobrol dengan Anda, dan Anda ini kalau nggak salah dulu ada niatan meninggalkan agama Islam nih. Gimana? Sebenarnya gitu Bang, masih dalam proses ini ya, belajar lah dulu gitu Bang. Dalam proses meninggalkan agama Islam. Tapi sekarang ini masih Islam? Masih Bang, karena gini Bang, ada permasalahan saya dalam keluarga. Saya berat juga meninggalkan anak istri saya gitu Bang. Oh, jadi Anda ini meninggalkan anak istri? Belum Bang, berat rasa saya gitu Bang. Gimana? Tapi ya berat rasa hati saya meninggalkan anak istri saya gitu Bang. Kenapa harus meninggalkan anak istri? Karena istri saya pun masih fanatik dengan agama Islam gitu. Oh begitu. Jadi maksudnya kalau Anda keluar dari agama Islam, istri dan anak-anak itu mau berpisah gitu maksudnya? Iya gitu Bang. Begitu, oke. Jadi gini Bang, sebenarnya ini hanyalah masalah komunikasi. Bagaimana kita itu menyampaikan sama Bang. Saya pun ketika saya berjumpa dengan seorang muslim dan berdiskusi dengan dia, pasti akan terjadi debat. Pasti akan terjadi perbedaan pandangan, ya kan? Yang satu kekeh dengan argumennya, yang satu juga kekeh dengan argumennya. Tapi itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang kita ketahui. Gitu. Karena yang naik ke sini itu orang-orang yang saya nggak kenal siapa, dia baru datang siapa, latar belakangnya nggak kenal bagaimana. Nah, Anda yang tentu dengan istri pasti kan kenal latar belakangnya, tingkat intelijensinya. Nah, seharusnya Anda lebih tahu itu bahasanya. Jadi ini masalah bahasa gitu. Apa yang membuat istri itu bersikeras atau kekeh dengan Islamnya, sementara Anda sudah tahu bahwa Islam itu wajib ditinggalkan gitu? Karena istri saya ini dari istilahnya di sini mayoritas gitu Bang, di kampung saya ini Islam, jadi dia kemungkinan ya ada rasa malu juga Bang. Malu, entah rasa takut, kita nggak tahu Bang. Tapi saya udah sangat kuat gitu loh Bang. Tapi untuk meninggalkan agama Islam ya? Iya. Gitu Bang. Iya, itu masalah komunikasi lah Bang. Artinya gini, menjadi pengikut Yesus itu bukan soal dokumentasi Bang.
atau semacam dokumen-dokumen kenegaraan. Contoh misalnya, kalau jadi Islam kan KTP-nya harus Islam, harus berubah dari KTP lama ke KTP baru kan? Karena nanti kalau tidak dikuburkan secara Islam, katanya jenazahnya katanya nanti entah gimana lah gitu kan, ya kan? Itulah yang saya pikirkan, Bang. Kalau sekiranya saya bertekadlah masuk ke Islam gitu, masuk ke Kristen, sementara istri saya masih Islam, sementara saya sebatang kara, Bang, hidup di bumi, di buka bumi ini, Bang. Iya. Kalau saran saya begini, menjadi Kristen tetapi sekaligus satu keluarga itu diselamatkan. Makanya ada di dalam Bible itu, jika satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah itu juga akan diselamatkan. Jadi itu tergantung komunikasi tadi. Masalahnya Anda yang lebih mengenal istri Anda yang lebih mengenal tingkat kemampuan berpikir. Beda loh, Bang. Kalau saya ngomong sama Muslim di sini, itu beda. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Betul? Jadi kami nggak punya ikatan batin. Kalau Anda kan punya ikatan batin, tentu saja cara bicaranya lebih gampang. Nah, coba Anda sampaikan, coba bilanglah sama istri, kita ini, masa kita ngikutin orang yang di kuburan itu? Bilang gitu. Dia aja di kuburan gitu kan? Begitu. Bagaimana kita mengikuti ajaran orang yang ada dalam kuburan gitu? Bagaimana kita kalau punya duit nanti pergi ke Arab, sampai Arab sana kita main lempar-lemparan batu? Komunikasikan dengan istri dengan baik gitu, Bang.